Shalom, selamat pagi Kado kawan Donmen, jumpa lagi dengan saya. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa kembali kita mengadakan saat teduh di saat waktu subuh ya. Baik, mari kita siapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Silakan Bapak Ibu sudah mulai siapkan ruangan khusus ya, supaya kita bisa lebih tenang, lebih kusuk dalam bersatu teduh bersama-sama. Kiranya lewat panduan ini dapat menolong dan kita bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Ya, sebelum kita memulai segala agenda acara rencana kita yang kita akan kerjakan di pagi, siang, sore, hingga malam nanti, mari kita awali hari ini dengan bersatu teduh bersama-sama. Kita mohon Tuhan beserta, kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita dengarkan apa menjadi renungan firman Tuhan untuk menolong Anda dan saya, agar hari ini kita jadikan harinya Tuhan. Hari ini kita bisa nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ikut bersatu teduh saat ini, yang sedang menonton, menyaksikan, boleh kasih salam dulu lewat kolom chatnya. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi. Boleh ucapkan kata-kata berkat, ucapkan kata-kata yang positif untuk hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik. Puji Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, penuh kasih dan rahmat. Ya, silakan Kado sebelum kita memulai berdoa bersama-sama ya. Kita saling sapa menyapa dan kita saling memberikan sebuah kata-kata berkat ya untuk hari ini. Baik, Kado kawan Donmen, ini adalah happy prayer atau saat teduh kita di saat subuh. Ya, ada di hari Minggu pagi, hari Rabu pagi, dan ada di hari Sabtu. Tapi Sabtu onsite, ya, sore hari jam 3 sampai jam 4 sore di SMA di sekolah Aula Teater SMA Kasih Kemuliaan, ya, di Jakarta Barat, Kalideres. Oke, bagi Anda yang ada di lingkungan sekitar itu, jikalau Anda berkenan bisa ikut join bersama-sama kita happy prayer secara onsite. Nah, saya sangat senang sekali menunggu kehadiran Bapak Ibu. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Kita masih bisa berjumpa lewat udara, lewat online ini di hari Rabu pagi dan juga hari Minggu pagi. Mari kita akan memulai saat teduh kita. Saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa menikmati hari ini, berjumpa dengan keluarga kami masih bisa bekerja, beraktivitas, kami bisa melakukan segala agenda rencana kami hari ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya hari ini Engkau berjalan bersama kami, Engkau menyertai perjalanan kami ya Bapa. Karena kami tahu tanpa Engkau bersama kami, tanpa Engkau di samping kami, tanpa Engkau menyertai kami, maka apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan semuanya tidak berarti, semuanya akan menjadi sia-sia. Dan kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Meskipun mungkin kami mampu, kami bisa, kami kuat, tapi kami mau mengakui bahwa semuanya itu datang dari Engkau. Engkau lah yang memberikan itu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu. Dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan kami Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang manis, tuntunlah kami. Darah Yesus Kristus, sucikanlah, tahirkanlah kami. Layakkanlah kami, supaya setiap nyanyian hati kami, ucapan mulut bibir kami, penyembahan kami, persekutuan kami, Engkau berkenan menemui kami. Engkau berkenan datang di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk berdoa saat teduh di waktu subuh. Haleluya. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan sinar di diriku. Kini ku lihat
terang yang abadi. Ku berterima kasih atas pertolongan-Mu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagi-Mu. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh Yesusku. Mari kita belajar pujiannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan sinar di diriku, kini ku lihat terang yang abadi. Sekali lagi katakan, Kau tak melihat. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan sinar di diriku, kini ku lihat. Kini ku lihat terang yang abadi, terang yang abadi. Ku berterima kasih atas pertolongan-Mu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagi-Mu. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku berterima kasih atas pertolongan-Mu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagi-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Mari katakan sekali lagi. Ku berterima kasih atas pertolongan-Mu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagi-Mu. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Yesusku, ku bersyukur
buat kasih setiamu. Oh Yesusku, haleluya. Kami berterima kasih buat kasih setiamu. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kau yang telah mengangkat kami, Kau yang telah menopang kami, Kau yang peduli, Kau yang mengerti Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Tuhan. Oh Yesus Kristus, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, yang tetap menerima kami apa adanya. Oh, Kau tak melihat keburukan kami, Kau tak melihat kehinaan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu lah yang membalut kami, kasih-Mu yang menopang kami, kasih-Mu yang menerima kami, kasih-Mu yang membebat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar dan sanggup beriku jalan keluar. Ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar dan sanggup beriku jalan keluar. Banyak hal yang tak ku mengerti terjadi di dalam hidupku saat ku tak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Sepertinya tak ada satupun yang peduli, namun ku tetap percaya ada Yesus yang menyertai. Ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar dan sanggup beriku jalan keluar. Ku tak pernah sendirian. Amin. Ada Yesus
Ada Yesus yang menemaniku. Oh, Yesus, Kaulah yang terlebih besar, lebih besar, dan sanggup beriku jalan keluar. Mari katakan sekali lagi. Ku tak pernah sendirian. Ada Yesus yang menemaniku. Yesus, Kaulah yang terlebih besar, dan sanggup beriku jalan keluar. Yesus, Kaulah yang terlebih besar, dan sanggup beriku jalan keluar. Oh, jalanmu terbuka bagi kami. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Bila Kau yang menutup pintu, tak ada yang dapat membukanya. Oh Tuhan, nyatakanlah jalan-Mu, nyatakanlah jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat menyaksikan, kami dapat melihat perbuatan-Mu yang ajaib, seperti yang dulu Kau pernah nyatakan Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi Tuhan. Oh, Kau yang sanggup menolong kami, Kau yang sanggup Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami percayakan kuasa-Mu, kami percayakan pertolongan-Mu. Walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum mengalami, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup jadikan semua indah pada waktunya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapa. Biar hati kami terus percaya padamu, hati kami tetap kuat teguh. Kami tidak tawar hati Tuhan, kami tidak takut dan gentar, karena kami tahu ada Engkau bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk mendengar apa yang jadi pesan-Mu, kerinduan-Mu melalui sabda-Mu, renungan firman singkat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, dan berikan kami juga Tuhan semangat juang untuk melakukan firman-Mu seperti prajurit yang maju berperang. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Bapa. Biarlah benih firman ini jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh subur dalam kehidupan kami, berbuah berakar, dan terus membuat hidup kami semakin menjadi kesukaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Kado kawan Donman, mari kita akan belajar satu renungan firman. Saya mengambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Tapi ini akan terbagi dalam 3 bagian ya. Ya, kita akan belajar dari satu bagian dulu, dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Ya. Saya mengambil tema Beautiful Life. Beautiful Life ya. Mari kita baca renungan firman Tuhannya ya. Pengkhotbah pasal yang ke-3. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kalau Bapak Ibu ada yang
memiliki Alkitab, melihat di handphone, boleh membaca bersama-sama ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk menombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa kali ditulis ada waktu untuk, ada waktu untuk, ada waktu untuk, ada waktu untuk. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di ayat-ayat berikutnya, maka ayat ini menuliskan sebuah kalimat bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, dari ayat itulah saya mengambil tema Beautiful Life. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba ya membandingkan dengan sebuah pertandingan olahraga. Kadang-kadang ada orang dalam berolahraga ya, dia menang, tapi menangnya itu tidak indah, menangnya membosankan, menangnya tidak tidak menarik gitu. Menang tapi dengan cara curang, nah itu apalagi ya. Nah, tetapi ada yang kalah gitu, kalah dalam pertandingan. Ya, tapi dia kalah terhormat. Kalah tapi main cantik, kalah tapi main bagus. Nah, ya tentu kita kalau suruh milih, kita pasti pengennya menang tapi dengan cara indah, menang dengan cara cantik, menang dengan cara elegan, menang dengan cara terhormat ya. Nah, demikianlah dalam kehidupan kita, saudara. Sadar atau tidak bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita menjalani hidup kita biasa-biasa saja. Mungkin kita menjalani hidup kita ya luar biasa ya, wah dahsyat gitu. Kayaknya kita ini benar-benar menggebu-gebu, kita semangat, kita antusias, kita punya passion, kita punya ambisi, kita punya hasrat yang begitu besar untuk menggapai impian cita-cita kita. Tapi caranya beautiful nggak? Nah gitu saudara. Atau mungkin kita punya kehidupan yang down, kehidupan yang hancur, kehidupan yang gagal maning. Iya kan, aduh bikin salah lagi, error lagi gitu saudara ya. Aduh gimana ya gitu. Tapi kita waktu mengalami situasi sulit itu, kita responnya beautiful gak? Kita mainnya cantik gak? Nah gitu saudara. Coba renungkan. Nah begitu juga saudara, kalau saya gambarkan dengan perumpamaan, kalau kita pergi ke wisata gitu ya, kita pergi ke tempat-tempat wisata yang indah, wisata yang bagus ya saudara, pasti kita akan selfie ya, kita akan selfie, kita foto itu pemandangan yang indah, kita foto, kita nikmati pemandangan itu, karena menurut saya ini momen yang sangat berharga, kita bisa ngelihat pemandangan yang begitu bagus. Nah kita nikmati saudara, pemandangan itu, agar apa? Agar itu menjadi sebuah dokumen kenangan, kita selfie di situ dengan background ya mungkin pantai, gunung, mungkin background tanaman-tanaman, bunga-bunga yang indah. Intinya kita sangat senang banget dengan apa yang namanya beautiful. Nah kalimat beautiful ini ya ini tidak identik dengan wanita, tidak identik dengan paras wajah gitu ya, pretty woman gitu ya. Itu kan lebih cenderung kepada penampilan fisik. Tapi kalau beautiful ini lebih luas maknanya, lebih punya arti yang lain, bukan cuma dalam satu arti. Dan saya rindu Bapak Ibu hari ini yang kita akan jalani dan hari-hari kita selanjutnya. Kiranya kita menjalaninya dan menikmati hari ini dan jadikan hari ini beautiful life. Nah, kita belajar dari Salomo, penulis dari kitab pengkhotbah ini. Kita tahu Raja Salomo ya, awalnya itu dia memulai karirnya, memulai menjadi sebagai raja itu kan beautiful ya. Ya beautifulnya kenapa ya? Karena dia tidak mengalami yang namanya itu pergolakan, susah payah, ngalamin situasi yang berat seperti papanya Daud ya, yang harus
wah benar-benar stres ya, tegangan tinggi gitu ya, panik takut karena dia harus berhadapan dengan Saul yang itu adalah raja, bos pemimpinnya gitu ya, dikejar-kejar bahkan sampai mau dibunuh. Itu kan kayak dak dik duk der ya. Tapi kalau Salomo tuh smooth gitu, mainnya bagus ya, caranya juga oke. Walaupun ada sedikit konflik perebutan kekuasaan saat itu karena Daud punya anak bersaing ingin merebut tahtanya, ingin menggantikan rajanya. Tapi ya Tuhan berbicara ya melalui nabinya supaya memilih anaknya Daud, karena Daud ini punya anak banyak dari istrinya yang juga banyak ya saudara ya. Ya saya tidak mau bahas soal ini, nanti lain waktu kita akan bahas masalah ini. Tapi itu yang membuat kehidupan Daud begitu banyak gejolaknya. Tapi Salomo tidak. Ya dia mendapatkan kepercayaan, dia betul-betul dituntun oleh Tuhan awal-awalnya. Dan setelah dia jadi raja, beautiful life banget. Di masa di tangan Raja Salomo, semuanya begitu luar biasa. Dia mengalami sebuah terobosan, ya dia mengalami sebuah pembaruan yang lebih baik dari bapaknya. Dia bisa bangun kerajaan Israel begitu jaya, tangguh, kuat. Sampai Ratu Sheba dari Sheba datang terpesona, tercengang melihat hikmatnya Salomo, melihat kerajaannya Salomo, melihat seluruh pegawai-pegawainya, melihat istana Salomo. Dan Salomo itu di zaman itu sangat disegani ya, dan semua orang respek, hormat kepada Salomo. Tetapi Salomo juga pernah jatuh dalam dosa. Hidupnya pernah hancur. Dia terjebak dengan istri yang begitu banyak ya. Ya 1000 istri, 300 gundik, 700 istri saudara. Luar biasa Salomo ya. Dan itulah yang membuat dia akhirnya terjebak dengan penyembahan-penyembahan berhala, karena dia tidak seleksi. Dia ambil semua istri apa yang menjadi kesukaan dia. Sebagian mungkin karena dia yang memilih, sebagian juga karena hasil dari upeti ya, kerajaan-kerajaan lain yang ditaklukkan lalu memberikan wanita. Ya mungkin ada di antara mereka yang tidak disentuh, cuman hanya sekedar koleksi doang. Keren ya, koleksinya koleksi wanita gitu ya. Ya dia pernah mengalami masa-masa berat, jatuh, begitu jatuh yang dalam, dan Tuhan murka kepadanya. Tapi bangkitnya Salomo itu ya, bangkitnya Salomo itu, dia juga akhirnya beautiful. Karena di akhir ujung hidupnya dia masih punya waktu, kesempatan untuk bertobat. Dan dia tuliskan kitab pengkhotbah ini sebagai bentuk pertobatannya, sebagai bentuk curahan isi hatinya, betapa pengalaman hidup dia yang begitu hancur. Tapi dia merasakan bahwa Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Nah saudara, dari ayat tadi, ya kalau kita baca kembali saudara ya, dari ayat tadi, ada ayat yang pertama itu saudara, kita coba lihat kembali ya. Firman Tuhan berkata gini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah ini penting saudara, supaya Anda dan saya bisa menjadikan hidup ini beautiful life. Salomo mungkin dalam masa kejayaannya, dia menjadi orang hebat, perkasa, jaya, terkenal, tidak ada musuh yang bisa mengalahkan dia, semua takluk di tangan kuasa dia. Dia berpikir bahwa dengan segala harta yang dia miliki, segala pesona yang dia punya, hikmat yang dia miliki, kecerdasan tentaranya, dengan kuasanya, lama-lama dia berpikir bahwa saya adalah penguasa, saya adalah segala-galanya. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan kerajaan-kerajaan zaman dulu itu, mereka selalu dialu-alukan, hidup raja, hidup raja, hidup raja. Dan membuat mereka jadi raja seumur hidup, tidak mau tergantikan, tidak mau dikalahkan, tidak mau dipermalukan. Jadi dia pengen banget berkuasa selama-lamanya. Nah ini keserakahan, ambisius, keinginan yang ingin mencapai suatu dengan nafsu yang besar. Kalau ini Bapak Ibu kita lakukan, hidup kita seperti ini, maka kita tidak beautiful life. Nah Salomo punya pengalaman itu. Dan dia berkata, kalau kita mau beautiful life, sadari yang pertama, saudara, kita belajar, hidup ini ada batasnya. Sadari keterbatasan kita. Ya, jangan sampai kita merasa diri kita ini tidak ada batasnya. Ya, kita kan umur makin tambah, Bapak Ibu. Kita makin tambah makin tua. Kondisi kita nggak seperti waktu muda, saudara.
ya sudahlah. Kita harus sadar diri, kita harus tahu diri gitu ya. Tenaga kita, semangat kita, nafsu kita kan lama-lama juga mulai menurun. Nyali kita, keberanian kita juga lama-lama makin menurun ya. Fisik kita gak akan sekuat dulu. Udahlah, jangan dipaksa-paksakan. Semampunya aja, seperlunya saja. Jangan terlalu ngoyo, orang bilang ya. Jangan terlalu ngoyo, saudara. Saya teringat satu kisah, saudara, sebelum saya mengakhiri renungan firman yang singkat ini. Ada sebuah cerita legenda namanya Raja Midas, saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu tentang cerita Raja Midas ini ya. Bahwa singkat ceritanya, saudara, dia ini mendapatkan sebuah wangsit, mendapatkan sebuah pengalaman ya secara adrikodrati, di mana dia mendapatkan sebuah mandat ya, sebuah pesan gitu, bahwa apapun yang dia sentuh ya, apapun yang dia pegang itu jadi emas, saudara. Nah, saking senengnya dia sentuh apapun jadi emas, saudara. Dia sentuh pohon jadi emas, dia sentuh batu jadi emas ya kan. Dia sentuh laut jadi emas ya kan, dia sentuh gunung jadi emas. Jadi seneng banget, dia kaya raya, emas semua gitu, saudara ya, Raja Midas ini. Saking senengnya, terpesonanya, saudara. Saking senengnya dia akhirnya kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, saudara. Dia peluk anaknya, dia peluk istrinya. Jadi apa, saudara? Jadi emas. Nah, ini akibatnya apa? Ya, emasnya memang bagus. Siapa yang gak senang dengan emas, saudara? Tapi kalau akhirnya ya dia ngalami seperti Raja Midas ini, sedih banget, dia nikmati istri anaknya jadi emas, saudara. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyadari ada batasnya. Nah, saya teringat lagi kisah Adam dan Hawa, saudara. Mengapa Tuhan menempatkan pohon yang baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden? Kan firman Tuhan berkata, berkuasalah, taklukkanlah seluruh bumi, berkuasalah atas segalanya. Betul gak? Atas alam semesta, akan ikan-ikan di laut, akan burung-burung di udara. Betul gak, saudara? Iya, kita ini punya kuasa, kita punya kemampuan menaklukkan apapun. Tapi Tuhan tempatkan, tetapi buah yang satu ini. Semua pohon tanaman ini, buahnya boleh kau makan, tapi yang satu ini, no way. Jangan sentuh. Itu bicara bahwa cara itulah yang bisa membuat hidup kita ada batasnya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita, itu rancangan Tuhan yang sempurna. Ya memang kita maunya bebas, ya buah itu jangan dilarang. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu lebih senang mana? Boleh makan satu saja, tapi yang lain gak boleh, atau boleh semua dimakan tapi ada satu yang tidak boleh? Itu kan kesempurnaan hikmat Tuhan menolong kita, memberikan kita sebuah kebebasan yang sudah sebebasnya, tapi ada batasnya, saudara. Ya, sederhananya seperti kita naik motor, naik mobil, ada gas, ada rem. Coba bayangkan kalau kita naik motor, ngegas terus tak ada rem. Ya sudah, saudara, pilihannya cuma dua, rumah sakit, kuburan. Ya enggak? Oke, Bapak Ibu, semoga hari ini kita mau jadikan hidup kita beautiful ya. Mari kita sadari, kita ada terbatas. Hanya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan pun yang maha tak terbatas punya penguasaan diri. Tuhan yang tak terbatas saja, Allah itu juga punya kemampuan untuk bisa menjaga dirinya. Sehingga Tuhan tidak serakah. Kita gambar dan rupa Allah, bukan? Maka mari kita sadari segala sesuatu ada waktunya. Segala ada waktu masanya. Kalau kita mengerti ada keterbatasan ini, saudara, maka kita akan menjadi manusia yang beautiful life. Selamat pagi, saudara. Kiranya renungan firman menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kembali, saudara. Ku berterima kasih atas pertolonganmu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagimu. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih
setiamu. Yesusku. Bapak Ibu, kalau ada permohonan doa atau apapun yang jadi pergumulan, masalah, tantangan saudara, mari kita berdoa hari ini. Dan kalau saudara tidak keberatan mau menuliskan di kolom chat, silakan tulis di kolom chat saudara. Di kolom chat ini komentar, silakan saudara, nanti akan saya lihat, saya akan bawa dalam doa-doa saya. Dan mari kita berdoa juga saudara, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami mau hidup kami beautiful life. Dan kami mau belajar dari Raja Salomo. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya Tuhan. Itu artinya kami harus tahu bahwa hidup ini ada batasnya. Tolong kami punya rem dalam hidupnya Tuhan. Kami punya rem. Supaya apa yang kami terima dari Tuhan, apa yang kami dapat, semua berkat yang Tuhan berikan pada kami, sebuah kepercayaan, kesempatan, kekuasaan mungkin yang kami punya Tuhan, tidak kami salah gunakan. Kami tidak sewenang-wenang, kami tidak serakah, kami tidak terjebak dalam hawa nafsu. Tapi kami bisa menyadari Tuhan ada keterbatasannya, ada remnya Tuhan, ada pengendalian diri, ada penguasaan diri dalam diri kami. Itulah yang membuat hidup kami beautiful life. Ampuni kami kalau mungkin ada kebablasan. Ampuni kami kalau kami masih punya ambisius yang besar. Ampuni kami kalau kami tidak mau mengalah, kami egois, kami mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami tidak senang ada lihat orang lain lebih hebat dari kami. Ampuni kami kalau kami tidak mudah memberi kepercayaan, kami tidak mau apa yang kami punya ini Tuhan disaingi atau diambil kesempatan oleh orang lain. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Bapa. Buka jalan-Mu Tuhan. Kau Allah yang sanggup memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus. Engkau tidak akan biarkan kami jatuh tergeletak. Sebagai seorang ayah tidak akan tega melihat anaknya menderita. Sebagai ibu tidak akan tega melihat anaknya susah. Sebagai teman, kawan, sahabat tidak tega melihat temannya dalam kondisi yang susah. Apalagi Engkau Tuhan. Engkau Yesus, tentu Engkau sangat sayang kepada kami. Tolonglah kami. Bantulah kami. Biar kami dapat tegak berdiri kembali. Dan kami melihat jalan keluar dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan segala agenda rencana kami, segala tujuan kami, segala apa yang kami perbuat ke dalam tangan kasih-Mu. Bimbinglah kami Roh Kudus. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan tuntun agar semuanya lebih kemudahan, kelancaran. Kalau ada kendala, rintangan, tantangan, beri kami hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar, dan kami bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Ya Tuhan, biarlah kehadiran kami dimanapun berada, kami bisa jadi berkat, kami bisa menjadi inspirasi. Kehadiran kami membawa damai, membawa sukacita, membawa harapan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah hari ini iman kami semakin bertambah, pengharapan kami semakin besar, kasih kami Tuhan semakin nyata. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, keluarga kami Tuhan, anak istri suami kami, adik kakak kami, keluarga kami, tutup bungkus dengan darah Yesus. Lindungilah kami Tuhan. Biarlah shalom Tuhan ada pada kami. Takut akan Tuhan selalu ada bersama kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan atas kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Cinta, kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Penghiburan, persekutuan, urapan, tuntunan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, tetap semangat dalam Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di saat teduh waktu subuh happy prayer berikutnya. Salam Donmen, salam happy. Tuhan Yesus memberkati. Bye.